Nah, oke guys, ini kita mau sedikit penjelasan lagi ya tentang ini tadi pistonnya. Yang saya bilang dia kalau posisi ngokang dia jungkit kan gitu. Oke, ini jadi sama ini juga springnya. Kalau mau yang lembut teman-teman, yang ukuran 1,2 tebelnya, panjangnya 7 cm aja udah ketemu itu powernya. Oke, ini saya memang lagi pengen aja sih yang 1,3 gitu kan. Jadi kalau masalah keawetan unit itu tergantung kita upgrade-nya kan gitu. Bukan karena terus pir keras. Oh itu nanti unitnya juga bakal jebol hancur, nggak juga sih. Nah, tergantung kita upgrade-nya kan begitu. Nah di sini kita jelasin lagi. Jadi kalau kita ngupgrade-nya bagus, kuat, ya kita kasih pir keras juga nggak masalah gitu, dia nggak bakal rusak. Walaupun ini mainan kan kita ini tuh kan posisinya dia nggak rata dia kan guys, jungkit dia gitu kan. Nah kelihatan ya tuh, dia posisinya dia kayak naik sedikit, makanya saya bilang rawan bagian itu dia jadinya si ini dalam itu hasilnya kelihatan ya, hasil dalam itu ya. Nah termakan dia kan, terkikis. Makanya saya bilang kalau mau diupdate dia jangan lupa seal di dalam itu harus dipotong aja sedikit gitu guys. Nah daripada dia harus temakan sama silinder piston, yang ada malah nanti jadi koyak sealnya gitu. Jadi sebelum itu terjadi dipotong aja sedikit, nggak masalah, nggak mempengaruhi kepadatan ininya kan gitu. Oke. Nah, jadi usahakan supaya piston ini awet ya teman-teman. Jangan ditembak posisi keadaan kosong atau tidak ada BB. Nah, itu dia untuk memperawet si piston tadi sealnya. Jadi kalau dia ada peluru, ada BB-nya, menembak dia nggak masalah kan gitu, karena ada yang dihantam sama udara itu tadi kan gitu. Tapi kalau dia kosong aja blong, jelas hantaman piston lebih kuat gitu. Itu yang buat jadi si apa tadi nggak awet sealnya. Nah jadi untuk ini kita perjelas lagi masalah piston si Beretta ini X-Strom ini ya, PX1 ini. Dia kalau untuk ukuran piston ini ya guys, dia ini sama ini gede sama punya MP900 Desert Eagle. Diameter luar ini sama, namun diameter dalam dia lebih kecil. Begitulah kira-kira. Tapi karena diameternya kecil, jadi ini tebal dia guys. Piston ini tebal dan penahan si piston ini juga kuat, keras, tebal. Jadi ini awet. Makanya ini unit mumpuni dia kalau di upgrade. Walaupun dengan pir keras, dia nggak bakal patah ini guys. Nah, nanti kapan-kapan saya bakal lapis metal ini ya, sama di bagian searnya supaya awet, supaya gesekannya nggak terlalu cepat temakan. Nanti kalau ada waktu. Nah jadi sini penjelasannya, si piston ini udah mantep bahannya dari pabriknya. Nah jadi mereka buat diameter dalam ini lebih kecil, tapi dia tebel. Nah, jadi kalau untuk diameter luar ini ukuran sama piston MP900 sama Desert Eagle diameter luarnya ya. Namun kalau panjang kayaknya agak panjangan Desert Eagle sedikit. Tapi Desert Eagle dia tipis bahannya, jadi makanya gampang patah ini dia. Begitu. Nah untuk silinder sendiri diameternya sama ini, punya MP900, punya siapa juga Desert Eagle. Namun kalau untuk bagian luar panjangnya beda lah, udah pasti kan itu. Tapi dari segi piston sama silinder ini kuat guys, kokoh nih, lihat dari posturnya aja kelihatan gigi dia, bagus dia. Nah, nih padat nih. Nah tuh, oh balik-balik lagi deh kan. Nah setiap saya pompa balik lagi, jadi ini nggak apa-apa kalau dipotong sedikit, ini nggak masalah, supaya ini menghindarkan ini supaya nggak sangkut. Nah karena rupanya piston si Beretta PX-Strom ini memang begini dia kondisinya kalau dipasang, menjungkit. Jadi kalau ini agak dipotong sedikit supaya dia nggak nyangkut. Tapi kalau nggak dipotong nanti takutnya terpotong-potong sendiri di sini, malah koyak sampai sini kan gitu, bahaya, malah jadi los dia, jadi malah bablas anginnya, wes bablas angin nih gitu.
Oke guys, ini udah padat, mantep. Nah, tinggal kita rakit lagi. Nah oke, ini dia unitnya ya, udah kita pasang. Manis ya guys, udah kita pasang dot merah itu. Nah, jadi kalau nanti mau pasang dot putih di bagian ini ya, dia harus dibolongin sedikit guys, pakai besi panas contohnya gitu kan. Dia dibolongin sedikit aja, jangan sampai tembus. Nah itu supaya untuk seperti ini dia. Ini kan dia udah ada lekukannya kian dari pabriknya. Nah, jadi kita tinggal kasih titik merah aja gitu kan di bagian kanan sama bagian kiri. Nah jadi nanti di sini juga bisa untuk taruh bagian warna putih. Oke nih unitnya manis, garang, ganteng, keren. Nah ini BB-nya. Jadi kalau di upgrade ininya, pentolan ini apa namanya, tombol magazin, lihat, dengar ya bunyi dia. Knock datak. Kalau kalian teman-teman buat beli yang baru yang masih unit standaran, dites masuk gitu magazin gak bakal bunyi cetak gitu, nggak mau, karena dia hanya sedikit aja menempel, nggak nyangkut dia. Jadi kalau ini ya udah bakalan kuat, dia nggak bakal jatuh-jatuh lagi. Mau kita kokang berapa kali juga nggak jatuh dia. Magazinnya udah padat, beratnya juga mantep ya, di tangan pas. Jadi kalau mau upgrade mainan itu jenis-jenis handgun seperti ini, kita harus lihat bahannya dulu seperti apa dia yang mampu di upgrade. Kalau kayak ini ya saya bilang mumpuni, sanggup, karena dari segi bahan ketimbang MP900 masih kokohan ini ketimbang MP900 nya, dari segi piston, silinder. Nah, tapi memang bagian chamber dia tipis lah, tapi telah harus diperkuat seperti yang video sebelumnya ya saya buat kan begitu. Nah jadi ini powernya udah nemu, udah mantep, power jos. Sorry, kita ulang sebentar ya. Oke, ini kita tes lagi. Di mana ini? Udah penuh nih. Udah penuh di situ ya. Oke. Masuk ya, guys. Masuk dia, masuk. Mata dia, itu dia peluru ya. Oke. Power mantep, kokangnya juga nggak terlalu keras. Jadi kalau katanya kalau yang pirnya sampai panjang, jadi sebenarnya ya memang nggak perlu harus panjang-panjang, nggak perlu sih. Kalau dia pirnya udah keras tebel ya dibuat agak pendek aja gitu, jangan dipanjang-panjangin gitu. Karena kan ini unitnya juga memang pendek, nggak panjang. Lain halnya senapan kan gitu. Nah, jadi yang katanya butuh kalibrasi apa nih ya, memang benar. Benar, kita kalau mau upgrade terus butuh perhitungan kan begitu. Nah, tapi ya kalau dengan unit seperti ini dijual dengan bandrol harga terlalu mahal juga, menurut saya itu nggak pantas ya guys. Yang katanya profesional lah, jam terbangnya terbang kayak layang-layang kan, nggak tahu lah gitu kan. Jadi menurut saya ya gini aja, bagi pembeli itu ya harus smart juga gitu ya kan. Buat apa kita beli unit mahal, toh itu mainan gitu. Yang penting beli yang bagus sekalian, senapan angin contohnya gitu kan. Ya, tapi ya saya tidak menjatuhkan seller-seller lain lah, penuturan lain gitu. Namanya juga mereka sama-sama cari makan ya. Di sini kita cuman berbagi ilmu sama teman-teman yang low budget. Jadi kalau teman-teman yang memang mau buang duit ya silahkan gitu, beli aja unit mainan yang mahal, nggak masalah. Kalau saya di sini ya, kalau kita bisa upgrade sendiri kenapa enggak gitu kan? Dengan unit harga murah, ini murah banget nih guys, harga 20 ribuan ini. Masa iya gitu kan, dibanderol dengan harga 400 ribu itu nggak pantas menurut saya. Oke, salam dari kita buat sahabat-sahabat di luar sana ya. Tetap peace, damai, oke. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan para teman-teman juga ya, seller. Silakan mau jual barang-barang mahal nggak masalah. Tapi menurut saya ya yang pantas saja lah gitu. Kalau mainan ya harga mainannya gimana gitu kan. Oke, salam peace, damai, salam olahraga, selamat malam, tetap semangat.